Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Dayananto Gati Prasetyo, atau sering disebut dengan Pak Iyas, salah satu pendidik di SMK Negeri 4 Kendal, Jawa Tengah. Oke, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, saya berharap kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum melaksanakan kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa, kita panjatkan syukur kehadirat Allah, kehadirat Tuhan yang selalu memberikan kesehatan sampai dengan saat ini. Oke, saya harap semuanya bisa menyimak, bisa memahami. Nanti jika ada yang kurang memahami, bisa diskusi bersama. Ya, di sini saya hanya ingin menyalurkan ilmu apa yang telah saya dapat ke kalian semua. Oke, langsung saja. Hari ini kita akan belajar di kompetensi dasar pengetahuan 3.25. Ya, apa itu 3.25? Ini, memahami teknologi pengembangan aplikasi mobile. Ya, di mobile. Di dalam tujuan pembelajaran ini, yang pertama, saya akan mencoba menjelaskan konsep teknologi aplikasi mobile. Yang kedua, menjelaskan sistem operasi perangkat mobile. Yang ketiga, menjelaskan penggunaan perangkat lunak pengembang aplikasi mobile. Oke, kita pelan-pelan saja ya, santai. Materinya sesuai dengan yang tadi, saya akan memberikan materi dasar apa yang dimaksud dengan Android. Aplikasi mobile itu berkaitan dengan Android. Yang kedua, mengapa mengembangkan aplikasi untuk Android? Nanti coba saya akan jelaskan. Yang ketiga, nah ini versi Android. Sejarahnya Android itu bagaimana? Yang keempat, siklus hidup aktivitas atau siklus activity siklus. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sesuai materi, apa yang dimaksud dengan Android Studio? Android, maaf ya tadi kok Android Studio. Android adalah sistem operasi dan platform pemrograman yang dikembangkan oleh Google untuk ponsel cerdas dan perangkat seluler lainnya, seperti tablet. Sekarang banyak sekali ya, ada tablet, ada smart TV, smartphone, otomotif pun juga menggunakan Android. Bahkan semuanya sekarang hampir merambah ke Android semua. Nah, ini Android bisa berjalan di beberapa macam perangkat dari banyak produsen yang berbeda. Android menyertakan kit development perangkat lunak untuk penulisan kode asli dan perakitan modul perangkat lunak untuk membuat aplikasi pengguna Android. Android juga menyediakan pasar untuk mendistribusikan aplikasi. Secara keseluruhan, Android menyatakan sistem untuk aplikasi seluler. Nah, yang dimaksud Android juga menyediakan pasar untuk mendistribusikan aplikasi apa? Contohnya di Play Store. Banyak sekali aplikasi yang kalian minta.
yang kalian butuhkan, dari mulai gratis, berbayar, dan berlangganan. Tuh, yang punya pasar sendiri. Ya, kalau kalian nanti berminat ya silahkan masuk saja ya. Secara keseluruhan Android menyatakan ekosistem untuk aplikasi seluler. Nah, sekarang Android ini dia sudah menyatakan bahwa disitulah banyak sekali kumpulan aplikasi yang ada di HP tadi, yang ada di smartphone kalian. Ya, jadi mulai kalian membuat nanti didistribusikan lewat Play Store. Ingat pada saat Play Store juga semakin banyak yang mengunduh, semakin banyak yang menghasilkan uang. Nah, yang kedua, pengembangan aplikasi Android. Aplikasi dikembangkan untuk berbagai alasan. Jadi aplikasi Android itu dikembangkan terus. Yang di Play Store itu kalau nggak percaya, kalian pasti akan melihat update, ya kan? Update, setiap penuh update, dan update. Menjawab kebutuhan bisnis, kebutuhan untuk pekerjaan, bisnis ya. Yaitu tadi, yang pertama untuk menjawab kebutuhan bisnis, contohnya apa? Untuk keamanan akun, membangun layanan baru. Membangun layanan baru contohnya apa aja? Membangun layanan baru itu misalkan dalam satu aplikasi dulu tidak ada, misalkan dalam aplikasi apa ya, dulu itu kalau nggak salah WhatsApp. Nah, WhatsApp itu membangun layanan baru dengan apa? Dengan video call. Nah, dulu WhatsApp belum ada video call, sekarang sudah ada layanan baru video call. Membuat bisnis baru. Nah, sekarang WhatsApp dikembangkan juga kan, yang sering kalian pakai. Ada WhatsApp bisnis. Menyediakan game serta jenis materi lainnya untuk pengguna. Nah, ini yang suka game, gamers ini akan mencari game yang paling disukai di dalam tadi pasar Android. Nah, pengembang memilih untuk mengembangkan Android agar bisa menjangkau sebagian besar pengguna perangkat seluler. Nah, mengembangkan Android agar bisa dijangkau sebagian besar pengguna itu apa? Jadi dia akan mengembangkan sebuah aplikasi yang bisa dipakai untuk anak umur berapa ya? Paling kecil misalkan anak TK sampai dengan umur yang paling tua. Contohnya aplikasi apa? Mobile YouTube. Mobile YouTube dikembangkan dari pertama sampai dengan akhir. WhatsApp, Telegram, dan lain-lain. Banyak sekali. Apalagi sekarang sudah pembelajaran jarak jauh, ada rumah belajar, ada banyak sekali. Saya nggak bisa menyebutkan. Contohnya banyak sekali. Nah, platform paling populer untuk aplikasi seluler. Android itu merupakan platform paling populer untuk aplikasi seluler. Sebagai platform perangkat seluler paling populer di dunia, Android mendukung ratusan juta perangkat seluler di lebih dari 190 negara di seluruh dunia. Android memiliki basis pemasangan terbesar dari platform seluler apapun dan masih tumbuh dengan cepat. Setiap hari, jutaan pengguna lain menyalakan perangkat Android untuk pertama kalinya dan memulai mencari aplikasi,
game, dan materi digital lainnya. Jika kamu tidak percaya, ya, yang di ini, setiap hari jutaan pengguna menyalakan perangkat Android untuk pertama kalinya. Setiap hari paling mudah dilihat pada saat kalian bangun tidur. Beda dengan yang dulu. Sekarang bangun tidur, buka HP, buka WhatsApp, update status, dan lain-lain. Oke, tapi no problem ya. Yang penting jangan tinggalkan ibadahnya. Nah, dia akan mencari gitu, seperti itu. Dapat kamu dibelikan HP baru, apa yang akan kamu cari pertama kali? Aplikasi untuk pembelajaran. Yang kedua apa? Setelah dapat pembelajaran, pusing, game. Dan setelah game, saya ingin masuk ke pembelajaran lagi. Saya bingung materinya, saya butuh literatur yang lain. Ambil materi digital lainnya, bisa berupa e-book, literatur yang ada di internet. Semuanya bisa dalam satu genggaman. Nah, kenapa ini sebagai Android ini sangat nyaman? Karena Android ini menyediakan antarmuka pengguna, ya, user interface atau UI, layar sentuh untuk berinteraksi dengan aplikasi. Ya, Android dari mulai pertama itu sudah menggunakan layar sentuh, ya, digeser, terus ketuk 2 kali, dicubit, ya, terus apalagi namanya itu, perbesar ya. Kalau ini diapain tuh saya nggak tahu itu namanya, bahasa anak-anak sekarang. Nah, itu sangat user friendly. Layar utama Android bisa terdiri dari sejumlah halaman yang bisa digesek mundur dan maju oleh pengguna. Nah, kira-kira dalam satu layar itu, pada saat kalian membuka Android, terus membuka pertama ya, habis dinyalakan, terus kalian akan membuka jadwal. Dalam jadwal dibuka, terus kalian sambil membaca WhatsApp, ya kan? Ada 2 halaman, ya. Halaman tadi pelajaran, yang kedua WhatsApp. Nah, bisa dibolak-balik nggak ini? Bisa, ya. Bisa dibolak-balik dan semuanya ini berjalan. Tapi yang belakang biasanya on pause atau dia berhenti sejenak. Android didesain untuk menyediakan respon cepat terhadap masukan pengguna. Iya, Android didesain untuk menyediakan fast respon. Kenapa? Karena semuanya berada di dalam satu genggaman. Ya, semuanya akan direspon dengan cepat. Ada orang kehilangan, langsung dimasukkan di sosial media. Kehilangan sendal, ya, telah hilang sandal merek A, ukuran 40, sebelah kanan, akan langsung masuk. Dia respon cepat karena semua pengguna sudah pasti akan membawa. Setiap orang membawa, makanya fast respon, itu maksudnya. Nah, platform Android berdasarkan pada kernel Linux. Nah, kernel Linux ini terutama didesain untuk perangkat seluler layar sentuh. Nah, jadi kenapa dia bisa touchscreen? Ini pada namanya dengan kernel Linux.
Android mudah mengembangkan aplikasi. Ya, karena di dalam Android sendiri ada SDK, Software Development Kit. Android untuk mengembangkan aplikasi yang memanfaatkan user interface dan sistem operasi Android. Ya, sistem operasi Android itu ada debug, pustaka, perangkat lunak, kode pratulis, emulator perangkat, dokumentasi, kode contoh, dan tutorial. Nah, ini nanti kita akan belajar ke sana. Debug itu seperti apa, kode pratulis itu apa, emulator itu apa, dokumentasi seperti apa, kode contoh seperti apa, dan tutorialnya nanti kita akan belajar di yang sesi selanjutnya. Nah, untuk mengembangkan aplikasi menggunakan software development kit, gunakan bahasa pemrograman Java untuk mengembangkan aplikasi dan file extensible markup language untuk menjelaskan sumber daya data. Nah, kebetulan saya menggunakan bahasa pemrograman Java. Sebetulnya untuk pengembangan Android itu bisa menggunakan selain Java ada Kotlin. Tapi memang untuk mengembangkannya itu jadi Java-nya nanti berada di main activity dan XML-nya nanti di main sama juga main activity, tinggal tergantung nanti namanya, hanya extensionnya aja belakangnya XML itu berarti desainnya. Nah, sedangkan Java itu codingnya. Nanti kita akan belajar ya. Saya harap kamu tetap sehat, tetap semangat. Walaupun ini merupakan boleh dikatakan untuk kalian yang kelas 12 baru. Diagram sistem operasi dan arsitektur development. Ini diagram dan arsitekturnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang nomor 1 itu aplikasi. Aplikasi berada pada tingkat ini bersama dengan aplikasi sistem inti untuk email, perpesanan, SMS kalau dulu ya, kalender, penjelajahan internet maksudnya, dan kontak. Yang di 1. Berarti basic sekali ya. Kedua, kerangka kerja IPA. Semua fitur Android tersedia untuk developer melalui antarmuka pemrograman aplikasi. IPA ya, application. Jadi di sini ada di Java IPA Framework ini menyediakan banyak sekali kerangka kerja IP Java. Yang ketiga, pustaka dan waktu proses Android. Setiap aplikasi berjalan dalam prosesnya sendiri dan dengan intens Android runtime sendiri yang memungkinkan beberapa mesin sekaligus virtual pada perangkat bermemori rendah. Jadi bagaimana Android ini bisa berjalan walaupun memori smartphone-nya sangat kecil. Hardware abstraction layer lapisan. Lapisan ini menyediakan antarmuka standar yang menunjukkan kemampuan perangkat keras di perangkat ke kerangka kerja Java IPA yang lebih tinggi. IPA nanti saya jelaskan. Nanti ada IPA berapa level berapa. Ini supaya dia bisa bekerja di tingkat yang nanti akan kita gunakan. Nah, ini tadi sudah ya, kernel Linux. Fondasi platform Android adalah kernel Linux. Kernel Linux memungkinkan Android memanfaatkan fitur keamanan utama.
Jadi di Linux itu ada keamanan. Nah, ini versi Android-nya tadi yang saya ngomong. Android 1.0 dan 1.1 atau Astro Alpha dan Bender Beta, API 1 dan 2. Android 1.5 atau Cupcake itu berada di IPA 3. IPA tadi apa? IPA apa aja? Masih kan nggak IPA tadi? Ini Application Programming Interface. Ini IPA 1, 2 levelnya itu yang masuk. Android 1.6 atau Donut, ya. IPA 4. Android 2.0 dan 2.1 atau Smooth and Clear, IPA 57. Ini saya meringkas sampai dengan Februari 2021. Android 22 Froyo, IPA 8. Android 23 Gingerbread, IPA 90. Android 3 dan Android 3.0 dan 3.2 biasa disebut dengan Honeycomb itu di IPA 11 sampai dengan 13. Android 4.0 atau Ice Cream Sandwich berada di IPA 14-15. Android 4.1 dan 4.3 masuknya di Jelly Bean, IPA 16-18. Android 4.4 atau KitKat masuk di IPA 19 sampai 20. Android 5.0 dan 5.1 atau yang disebut dengan Lollipop ada di IPA 21-22. Android 6 atau Marshmallow berada di IPA 23. Android 7.0 dan 7.1 atau disebut dengan Nugget berada di IPA 24 dan 25. Android 8.0 dan 8.1 atau yang sering kita sebut dengan Oreo berada di IPA 26 dan 27. Android 9 atau Pie berada di IPA 28. Nah, mulai di Android 10 itu sudah tidak ada namanya tadi seperti pie kan itu pie ya, makanan, marshmallow itu juga makanan. Jadi mulai Android 10 dia sudah berhenti, sudah misalkan ini mau ditambah lagi 10 itu key ya. Tapi nggak tahu ini hanya menambahkan di IPA 29. Android 11 level IPA-nya ada 30. Dan terakhir sampai dengan Februari kemarin Android 12 dengan IPA level itu 31 ya. Nah, sekarang saya akan mencoba ke siklus aktivitas. Dalam siklus aktivitas kita akan on start. Kita akan menyalakan dulu startingnya. Terus ada running. Nah, ya. Ada running. Nah, di dalam running ada saat start tadi nanti ada aktivitas on create, on start, on restore extension state, on resume. Ya. Ada saat running mau ke pause itu nanti juga ada aktivitas on save extension state dan on
pause. Pada saat pause, ini aplikasi yang kita jalankan kembali ke halaman sebelumnya atau biasa karena ada aktivitas yang baru dijalankan. Nah, ini untuk meletakkan algoritma penyimpanan ya on pause ini. Nah, di sini ada on resume. Kembali lagi, resume berarti mengembalikan ya. Dipanggil saat aplikasi kita mulai berinteraksi dengan pengguna. Nah, ini cocok untuk meletakkan animasi. Geser animasi. Animasi tidak kan harus seperti binatang dan lain sebagainya. Animasi itu hanya mungkin gambar apa ya? Air. Bisa jadi di situ. Nah, dari pause menggunakan baca misalkan ke aktivitas stop. Dipanggil saat aplikasi kita berjalan di belakang layar dalam waktu yang cukup lama. Pakainya on stop. Nah, di sini on stop ini misalkan kamu pakai WhatsApp juga pakai Telegram. Tapi karena asik menggunakan WhatsApp, Telegramnya berada di Telegram ini dia akan berhenti ya. Dan nanti bisa dipanggil sewaktu-waktu walaupun dia tertumpuk lama. Dan ini tertumpuk satu halaman aplikasi itu tidak hanya satu, bisa lebih dari satu. Nah, pada saat stop tadi, kita ada aktivitas bisa kembali menampilkan user interface setelah status stop. Akan kembali dari stop ke running lagi. Nah, di situ ada on start lagi. Nah, mengindikasikan activity yang ditampilkan ke user. Ya, jadi stop running dari siklus stop ke running kembali lagi ke pause. Pause bisa lagi kembali ke running. Atau kembali lagi untuk berinteraksi dengan pengguna yang lain. Nah, seperti tadi. Tuh. Nah, ini dari stop bisa langsung ke destroy ya, siklus destroy atau metode proses kill atau menghentikan on destroy, dia menghentikan langsung aplikasi gitu juga dari pause bisa langsung menghentikan aplikasi ya. Contohnya gimana sih, contoh yang mudah ya, apa itu di apa ya, close itu close. Nah, proses kill. Nah, aktivitas adalah satu layar di Android. Ini seperti sebuah jendela di aplikasi desktop atau frame di pemrograman Java. Aktivitas memiliki siklus hidup, artinya hal ini dapat terjadi di salah satu dari beberapa negara bagian berbeda tergantung pada apa yang terjadi dengan aplikasi dan interaksi pengguna. Contohnya di Indonesia dengan di Singapura berbeda ya, tergantung dengan tadi berapa bagian negara. Nah, ini sudah ada ya keterangan sedikitnya, nanti silahkan sorry. Nah, ini tadi on create dipanggil saat pertama kali aplikasi dijalankan. Kita dapat menggunakan inti untuk deklarasi variabel atau membuat user interface. On start mengindikasikan activity yang ditampilkan ke pengguna atau user. On resume dipanggil saat aplikasi kita mulai berinteraksi dengan pengguna.
Di sini sangat cocok untuk meletakkan animasi atau musik, ya. Jadi pada saat bergeser. On pause dipanggil saat aplikasi kita dijalankan kembali ke halaman sebelumnya, atau biasanya karena ada aktivitas baru yang dijalankan. Di sini cocok untuk meletakkan algoritma penyimpanan. Save-nya berupa save sementara, tapi bisa jadi juga save secara permanen. On stop dipanggil saat aplikasi kita berjalan di belakang layar dalam waktu yang cukup lama. Tadi sudah saya jelaskan antara Telegram dengan WhatsApp. On restart itu aktivitas kembali menampilkan user interface setelah statusnya berhenti, ya. Jadi setelah berhenti lama dia akan user interface kembalikan lagi. Restart. On restart dipanggil saat aplikasi benar-benar berhenti. Nah, contohnya apa? Pada saat kamu ngegame, HP-nya panas, harus mematikan game. Nah, itu dipanggil saat aplikasi benar-benar berhenti atau pada saat handphone kita sudah error. Ini on save instances state method ini namanya metode ya, beda lagi, mengizinkan activity untuk menyimpan setiap status intens. Misalnya dalam mengedit teks, kursor bergerak dari kiri ke kanan. Nah, sedangkan on restore instance state itu mengembalikan, menginisialisasikan dari status sebelumnya yang disimpan oleh save instance state, ya. Jadi dia mengembalikan lagi apa yang telah disimpan dari on save. Nah, di sini nanti kita akan belajar komponen aplikasi Android. Yang pertama terdiri dari activities, yang kedua intense, yang ketiga service, yang keempat content provider. Ya, ada 4 komponen aplikasi. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.